Baiklah, untuk mengingat waktu, kita langsung saja mulai pelajaran kita pada pagi ini, yaitu mengenai pernikahan dalam tinjauan hukum Islam. Bagi yang baru masuk, silakan absen di kolom chat ya. Jadi, mengenai pernikahan ini merupakan salah satu materi yang harus kita pelajari karena mengingat pada zaman sekarang ini banyak orang yang sudah jauh dari hukum Islam, termasuk mengenai pernikahan ini. Siapa yang tahu contoh masalah yang terjadi di sekitar kita, yang mereka itu melakukan pernikahan tetapi melenceng dari hukum Islam? Sugiarto. Coba kasih satu contoh masalah yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pernikahan tetapi dilarang dalam hukum Islam. Atau yang lain ada yang bisa jawab? Nah, salah satunya yaitu seperti nikah kontrak. Itu merupakan sebuah yang itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan orang tetapi bertentangan dengan hukum Islam. Nah, untuk itu kita harus menguasai materi mengenai pernikahan ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa saja indikator yang akan kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar. Yang kedua, menyebutkan hukum pernikahan dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan dalil pernikahan dengan benar. Yang keempat, menyebutkan hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan dengan benar. Selanjutnya, menyebutkan hal-hal yang terkait dengan proses akad nikah yang benar, menyebutkan hal-hal yang mengikat setelah akad nikah dengan benar, menyebutkan hal-hal yang merusak akad nikah dengan benar, menyebutkan macam-macam nikah terlarang dalam Islam dengan benar, dan selanjutnya menyebutkan hikmah melakukan pernikahan dalam Islam yang benar. Sehingga nanti setelah kita mempelajari materi ini, Ibu berharap agar Ananda semua bisa memahami ketentuan pernikahan dalam Islam, memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam, menghafal ayat Al-Quran dan hadis tentang pernikahan dengan lancar. Nah, yang pertama kita masuk mengenai arti pernikahan. Siapa yang tahu apa itu pernikahan? Siapa yang berani jawab, nanti namanya Ibu catat. Makna dari pernikahan. Makna pernikahan, Bu? Iya. Menurut saya makna pernikahan itu ya, ikatan antara dua insan yang disatukan dengan ijab kabul. Ya, bagus. Yang lain ada yang bisa? Pacaran halal masuk tuh, Bu. Masuk. Yang lain? Nah, pernikahan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Sedangkan secara bahasa atau harfiah, nikah berasal dari kata ad-damu, al-jam'u, dan al-wad'u. Al-damu itu artinya himpunan, al-jam'u kumpulan, dan al-wad'u hubungan intim. Sedangkan secara istilah,
pernikahan adalah akad perkawinan yang mengikat pihak suami maupun istri dan keduanya tidak boleh mencabut kembali setelah akad terjadi. Nah, karena kita di Indonesia merupakan negara hukum, kita juga harus mengetahui apa undang-undang yang mengkaji mengenai pernikahan. Nah, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mengenai hukum pernikahan, siapa yang tahu apa saja hukum pernikahan? Nur Aisyah, Afandi Wirandin, Nesya Zahira, hukum pernikahan. Wajib, Bu. Apa alasannya wajib? Ada yang bisa jawab? Nah, hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama wajib. Dia dikatakan wajib apabila dia mampu, maksudnya dia mampu untuk membayar mahar atau mas kawin dan dia mampu memberi nafkah kepada calon istrinya, tetapi dia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Dia masih bisa menahan syahwatnya. Jadi itu dikatakan wajib. Sedangkan hukumnya bisa berubah menjadi sunnah apabila dia itu mampu membayar mahar, mas kawin, dan mampu memberi nafkah kepada calon istrinya, tetapi dia juga mampu mengendalikan nafsu. Jadi kelihatan ya bedanya yang mana wajib, yang mana sunnah. Kalau wajib dia mampu, tetapi dia takut terjerumus ke dalam zina. Sedangkan sunnah dia mampu dan juga mampu menahan nafsunya. Lalu dia bisa berubah menjadi makruh apabila dia tidak mampu, dalam artian dia tidak bisa membayar mahar, tidak bisa menafkahkan calon istrinya, tetapi dia masih mampu mengendalikan nafsu. Dan dia bisa menjadi haram apabila dia menikah akan menganiaya istri, karena dia punya kemampuan untuk menikah. Zoom ya. Dan juga ada atau dia ada niat jahat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalkan orang ingin menikah tetapi dia dilandaskan dengan rasa balas dendam. Nah, itu menjadi haram karena niatnya Ira tidak beli. baik. Kasih kamu. Masih dikasihnya kamu. Katanya. Buat abang gitu. Lalu dia bisa menjadi mubah Ingat aja deh sama mama. apabila tidak ada yang mewajibkan Ini dan abang tidak ada pecahin. juga yang mengharamkan. Coba si Adit jelaskan perbedaan hukum pernikahan yang wajib dan sunnah. Hairul Rafli Amin. Yang lain ada yang bisa mengulangi yang sudah Ibu jelaskan? Nah, baiklah, sekarang kita masuk mengenai jenis-jenis pernikahan. Jadi pernikahan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, poligami.
poliandri, dan monogami. Kalau poligami kita sudah biasa mendengarnya, sudah lebih biasa mendengarnya karena dia juga tidak diharamkan oleh Islam. Poligami itu yaitu satu laki-laki mempunyai banyak istri. Kalau di dalam Islam kita dibatasi 4, dan itu pun dengan beberapa syarat. Yang pertama, kalau dia bisa berbuat adil. Yang kedua, dia tidak semata-mata untuk syahwat, tetapi untuk meningkatkan derajat perempuan tersebut. Jadi poligami itu hukumnya halal dengan beberapa syarat. Sedangkan poliandri itu hukumnya haram di dalam Islam karena satu perempuan dan laki-lakinya banyak. Kenapa dia haram? Salah satu alasannya yaitu karena dia akan membuat kacau alur nasab. Nasab itu keturunan, jadi dia akan membuat kacau nasabnya sendiri. Sedangkan monogami, satu perempuan dan satu laki-laki, dan itu juga halal, itu yang secara umumnya yang kita temui sehari-hari. Nah, selanjutnya dalil tentang pernikahan. Di sini ada beberapa ayat Al-Quran, An-Nisa ayat 1, An-Nur ayat 32, An-Nahl 72, Ar-Rum 21, dan Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Sesuai dengan indikator dan hasil belajar yang kita harapkan, yang kita baca di awal tadi, maka dalil ini Ibu harapkan kepada Ananda semua agar dibaca dan dipahami dengan sebaik-baiknya dan bisa dihafal. Selanjutnya kita masuk mengenai prosesi pranikah dalam Islam. Jadi sebelum menikah itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu meminang atau khitbah. Apa itu meminang? Yaitu permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Adapun syarat perempuan yang dapat dipinang itu yang pertama bukan istri orang, yang kedua bukan mahram sendiri, yang ketiga bukan perempuan yang masih masa iddah, dan bukan perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Selanjutnya yaitu setelah meminang, mas kawin dan mahar. Apa itu mas kawin dan mahar? Yaitu pemberian yang wajib diberikan seorang laki-laki sebagai calon suami kepada seorang perempuan yang bakal menjadi istri. Jumlah mas kawin ditentukan biasanya oleh wali perempuan jika perempuan tersebut masih gadis. Namun, jika sudah tidak gadis, maka mas kawin ditentukan oleh perempuan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu rukun nikah. Maksudnya sesuatu yang harus ada. Jadi rukun ini wajib ada. Jika tidak ada salah satu dari rukun, maka nikahnya tidak sah. Yang pertama yaitu calon suami. Adapun syarat calon suami yang pertama harus Islam, balik, berakal, jasmani dan rohani, minimal umur 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya yaitu calon istri. Rukun yang kedua adalah calon istri. Syaratnya juga tidak jauh beda dengan calon suami tadi. Yang pertama yaitu tentunya harus Islam. Yang kedua balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sejati, minimal umur 19 tahun berdasarkan undang-undang. Lalu wali calon istri, maksudnya orang yang bisa menikahkan perempuan. Yang pertama yaitu harus Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka dan adil. Dan laki-laki yang sah untuk menjadi wali ini yaitu
tidak semua, hanya seperti yang pertama, bapak kandungnya, bapak kandung si perempuan tersebut. Yang kedua, kakek. Yang ketiga, saudara kandung laki-laki. Yang keempat, saudara tiri laki-laki. Selanjutnya, anak saudara kandung laki-laki. Selanjutnya, anak saudara tiri laki-laki. Paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman, dan hakim. Jadi ini harus berurutan. Jika dia masih punya bapaknya, tidak bisa saudara tiri laki-lakinya menggantikan. Atau dia masih punya bapaknya, masih bisa untuk menikahkannya. Berarti dia tidak boleh saudara kandung laki-lakinya. Jadi harus berurutan dari atas. Tapi jika bapaknya sudah tidak ada, saudaranya tidak ada, semua tidak ada, nah itu barulah wali hakim. Rukun yang keempat yaitu adalah 2 saksi. Jadi yang mendatangkan 2 saksi ini yaitu adalah calon suami. Calon suamilah yang wajib mendatangkan 2 saksi. Dan rukun yang terakhir yaitu sigat, ijab dan kabul. Maksudnya redaksi sebuah ucapan ijab dan kabul. Apa itu ijab? Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah. Sedangkan kabul adalah pernyataan menerima pernikahan. Jadi biasanya ijab diucapkan oleh wali calon istri, lalu dijawab kabulnya oleh calon suami. Nah, ijab ini juga mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas. Jadi dalam mengucapkan ijab, kita harus menggunakan bahasa yang jelas, tidak boleh berbelit-belit. Lalu selanjutnya menggunakan kata saya nikahkan atau saya kawinkan. Tidak sah mengguna kata-kata yang selain dari 2 itu. Syarat yang ketiga, tidak menggunakan sindiran atau kiasan. Lalu diucapkan langsung oleh wali secara sempurna. Maksudnya tidak boleh terhenti-henti. Harus secara langsung sempurna. Dan tidak dibatasi waktu tertentu. Dan tidak diisyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Jadi dalam sebuah ijab kabul tidak boleh disebutkan sesuatu yang menjadi syarat atau yang membuat dia menjadi haram. Itulah kenapa ada hukum pernikahan yang haram. Sedangkan syarat kabul, yang pertama itu menggunakan bahasa yang jelas sama. Yang kedua, menjawab kalimat ijab dengan segera dan tepat. Selanjutnya bukan merupakan kata sindiran. Selanjutnya dilafalkan oleh calon suami dan tidak dikaitkan dengan batasan waktu tertentu, tidak diisyaratkan dengan sesuatu yang mengikat, menyebut nama calon istri dan tidak diselangi oleh perkataan lain. Selanjutnya kita masuk mengenai walimatul ursi, yaitu resepsi pernikahan. Adapun tujuan dari resepsi pernikahan ini, yang pertama, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah karena telah dilakukan proses akad yang lancar. Yang kedua, untuk memberitahu kepada halayak ramai bahwa benar-benar telah dilakukan akad nikah dari kedua mempelai. Adapun hukum melaksanakan resepsi ini yaitu adalah sunnah. Selanjutnya kita masuk mengenai hak dan kewajiban suami istri. Ada yang tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Rafli Bahtiar, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Apa, Bu? Apa yang disebut dengan hak dan apa juga yang disebut dengan kewajiban? Tahu? Atau yang lain yang bisa jawab? Pengertiannya atau perbedaannya, Bu? Pengertiannya. Yang lain ada yang tahu?
Saya Bu Galang Riyadi Bu dari kelas 12 MIA 3. Iya, silakan. Hak adalah suatu yang mutlak dimiliki setiap orang dari sejak lahir. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ya, betul. Jadi hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari orang lain, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan untuk orang lain tersebut. Jadi, mengenai kewajiban suami, yang pertama yaitu suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar dan tidak zalim. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Yang kedua, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri. Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istri. Yang keempat, suami wajib mengajarkan istri atau membimbing. Jadi seorang suami itu harus mempunyai ilmu yang banyak karena dia akan menjadi pembimbing istrinya. Yang kelima, suami wajib menutup aib istri kepada siapapun. Dan yang keenam, ketika ada tanda-tanda kematian, seorang suami hendaklah berwasiat kepada istrinya. Selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama yaitu istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Yang kedua, istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Yang ketiga, istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga. Yang keempat, istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Yang kelima, istri wajib menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, istri hendaknya senantiasa selalu menarik di hadapan suami dan wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Nah, selanjutnya hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Yang pertama yaitu talak. Talak itu adalah melakukan ikatan perkawinan dengan Talak adalah perceraian. ucapan talak baik secara terang-terangan maupun secara kiasan. Ada yang tahu talak itu dibagi menjadi berapa? 4. Coba sebutkan. 4 Bu. 3. Silakan yang menjawab 4, jelaskan. Nah, di sini kita membahas mengenai dua. Ada 3 Bu, ada 3. Ada 3. Yang pertama, Talak raj'i. ya, Talak raj'i merupakan talak ke-1 atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. ya. Kalau raj'i masih boleh rujuk atau tidak? Masih Bu. Masih berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah. Ya. Selanjutnya, talak apa lagi? Talak ba'in syukro merupakan talak yang tidak dapat rujuk sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan istri harus melangsungkan akad nikah baru. Nah, jadi itu ya, ada talak raj'i dan ba'in. Raj'i itu dijatuhkan untuk pertama kalinya dan juga kedua kalinya dan dia masih bisa rujuk selama perempuan itu masih dalam masa iddah. Sedangkan ba'in adalah talak yang sudah 3, tidak bisa lagi rujuk. Dan jika dia tetap mau rujuk, harus memenuhi syarat. Nah, selanjutnya hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan itu adalah fasakh, yaitu pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Biasanya fasa ini dilakukan oleh hakim agama atas dasar pengaduan suami atau istri dengan alasan yang dapat dibenarkan. Jadi salah satunya entah itu istrinya, entah itu suaminya mengadu ke hakim dengan alasan yang dapat dibenarkan. Selanjutnya yaitu huluk, talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri
dengan jalan tebusan dari pihak istri. Nah, kalau ini istrinya sendiri yang minta ditalak dan biasanya dia membayar untuk talak ini. Biasanya 10.000. Dan hal yang memutuskan selanjutnya yaitu adalah li'an. Sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Jadi untuk membuktikan apa iya istrinya itu berzina, suami itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Jika tidak, maka tidak akan diterima. Lalu ila, yaitu sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Dan hal yang memutuskan terakhir yaitu adalah zihar. Zihar itu ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Misalkan suaminya mengatakan, wajahmu mirip dengan ibuku, atau matamu mirip dengan ibuku. Kenapa itu tidak dibolehkan? Karena ibu itu merupakan mahram suami tersebut. Dan sehingga dia ucapan yang seperti itu dapat menjadi hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Nah, dari talak ini muncullah yang namanya iddah, yaitu masa menunggu seorang perempuan tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki lain setelah dicerai oleh suaminya. Kenapa ada iddah untuk perempuan? Karena untuk mengetahui apakah seorang yang diceraikan, istri yang diceraikan sedang dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai iddah. Nah, iddah ini juga berbeda-beda. Seperti misalkan apabila suaminya meninggal, baik sudah dicampuri atau belum, itu iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Jadi selama itu, sang istri selama 4 bulan 10 hari itu belum bisa menikah dengan orang lain. Sedangkan iddah hamil sampai melahirkan. Misalkan ada seorang istri diceraikan oleh suaminya dan istrinya sedang dalam hamil, maka tidak bisa sampai dia melahirkan baru bisa. Selanjutnya iddah karena talak, fasaq, dan huluk. Jika sudah dicampuri tidak memiliki iddah. Jika belum dicampuri tidak memiliki iddah, namun jika sudah dicampuri 3 kali suci jika dia sedang haid dan 3 bulan jika sedang tidak haid. Nah, selanjutnya itu mengenai rujuk. Rujuk itu upaya untuk kembali kepada tali pernikahan setelah terjadi perceraian. Hukumnya ada 5. Yang pertama wajib apabila dilakukan rujuk akan menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga. Yang selanjutnya sunnah apabila rujuk bertujuan untuk memperbaiki kehidupan berumah tangga sehingga menjadi keluarga yang bahagia. Selanjutnya itu haram apabila rujuk bertujuan untuk menyakiti atau durhaka kepada Allah. Misalkan ada seorang laki-laki suami, dia mengajak rujuk istrinya tetapi bukan untuk niat yang baik, untuk membalas dendam kepada istrinya, untuk menyakiti istrinya, maka hukum rujuk tersebut adalah haram. Selanjutnya itu makruh jika tidak ada yang membuat rumah tangga lebih baik. Makruh maksudnya kalau dia melakukan boleh, tetapi kalau dia meninggalkan lebih baik. Dan selanjutnya itu mubah adalah hukum asal, boleh-boleh saja. Sedangkan syarat rujuk, yaitu yang pertama seorang istri sudah dicampuri oleh suami, yang kedua masih dalam masa iddah, selanjutnya melakukan rujuk atas kehendak sendiri, selanjutnya 2 orang saksi yang adil dan ada ucapan rujuk. Nah, macam-macam pernikahan yang terlarang dalam Islam. Yang pertama, pernikahan semahram. Maksudnya perempuan yang haram untuk dinikahi oleh laki-laki karena perempuan tersebut adalah
mahram si laki-laki tersebut. Dan mahram ini bisa didapatkan dari 3 cara, tidak hanya keturunan saja, tetapi dari pernikahan juga, dari sepersusuan juga. Yang sepernikahan ini misalkan seperti mertuanya, anak tiri, ibu tiri, menantu, dan mahram ini bersifat sementara selama pernikahan itu masih utuh. Dan selanjutnya mahram karena sepersusuan. Dikatakan dia mahram sepersusuan apabila ketika bayi dia 3 kali menyusu dengan ibu yang sama sampai kenyang. Jadi yang menjadi mahramnya itu ibu sepersusuan dan saudara sepersusuannya. Nikah yang terlarang kedua yaitu adalah nikah sigar, yaitu nikah silang. Seseorang yang menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat seseorang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-lakinya. Jadi ada persilangan. Misalkan ada 2 orang ibu, ibu yang pertama mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuannya si A, anak perempuannya si B. Lalu ibu yang kedua kebalikannya, laki-lakinya A, perempuannya B. Jadi dikawin silangkan. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya itu nikah tahlili. Pernikahan untuk menghalalkan perempuan yang sudah ditalak 3. Tadi kan kita membahas mengenai talak. Ada yang talak 3 yang tidak bisa lagi untuk rujuk. Nah, syaratnya itu kan harus menikah dulu dengan orang lain. Tetapi kalau dia direncanakan, itu disebut dengan tahlili dan itu dilarang. Selanjutnya nikah mun'ah atau nikah kontrak. Dan nikah yang masih dalam masa iddah. Dan terakhir nikah beda agama. Jadi nikah beda agama itu dilarang ya. Nah, selanjutnya hikmah pernikahan dalam Islam. Jadi kenapa ada aturan-aturan tersebut? Kenapa ada Islam sangat mengatur pernikahan? Itu yang pertama itu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Yang ketiga, dapat memperoleh keturunan yang sah. Selanjutnya dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan dan dapat membentuk keluarga Islami. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini, apa kesimpulannya? Dari 39 orang, masa nggak ada yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan kayak apa nih, Bu? Dari Yang kita dapat iya, aja kan, Bu? Nggak apa-apa. iya. Yang tadi, Bu, talak. Iya, coba jelaskan. Talak itu terbagi 3. Yang pertama, talak raj'i merupakan talak kedua yang dijatuhkan kepada suami istrinya. Dalam hal ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah. Yang kedua, talak ba'in syukroh merupakan talak yang tidak dapat rujuk sehingga jika ingin kembali bersama mantan suami dan mantan istri harus melangsungkan akad nikah. Ya. Yang ketiga, talak ba'in kubra merupakan talak terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali. Iya. Yang lain? Udah itu aja. Galang, Bu.
Yang lain ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya yang didapatkan dari pembelajaran kita tadi? Ibu Rizka mau bertanya. Iya. Ini dari Rizka Prasetya Putri Dewi, kelas 12 MIA 4, mau bertanya. Kan banyak tuh di luar sana kita dengar perkawinan berlainan agama, yang udah kita ketahui bahwa perkawinan itu kan terlarang, tapi masih ada yang melakukan. Yang mau saya tanyakan, apakah sah perkawinan antar agama tersebut? Dan apakah hukumnya? Terima kasih. Ya, bagus. Nah, itulah kenapa tadi di awal kita jelaskan pernikahan ini salah satu materi yang harus kita kuasai. Karena seperti yang kita lihat di TV-TV, banyak artis yang nikah beda agama, nikah kontrak, dan itu merupakan sesuatu yang haram, tetapi tetap dilakukan. Nah, itu hukumnya adalah haram. Lagi kecuali dia bisa membawa istrinya masuk Islam. Yang awalnya istrinya beda agama, lalu dia menikah dan dia bisa membimbing istrinya untuk masuk Islam, itu merupakan sesuatu yang bagus. Yang lain ada yang ingin menjawab juga? Bu, Iya. saya mau nanya, Bu. Iya. Kalau dalam Islam nikah siri itu sah nggak, Bu? Nikah siri dalam Islam itu sah. Namun di dalam negara, karena kita negara undang-undang, nikah siri itu tidak tertulis. Tetapi dalam Islam dia sah. Itu kenapa kalau orang nikah siri itu awalnya dia nikah, lalu dia nikah untuk kedua kali, itu bukan berarti karena dia tidak sah dalam Islam, untuk mengesahkan dia di dalam negara agar dia tercatat namanya. Karena kan setiap kita nikah di KUA itu kan ada buku nikah tuh. Nah, kalau siri dia tidak diakui negara pernikahannya. Makanya mereka menikah yang kedua kali agar diakui negara. Sedangkan menurut Islam nikah siri boleh-boleh. Dan itu halal. Oh, tapi tetap ada rukun biasa gitu ya, Bu, berarti? Iya, Rukun biasa gitu. rukunnya tetap sama dengan rukun yang kita pelajari tadi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, karena waktu kita udah hampir 40 menit, jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada Ananda semuanya yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tiba salam kencang ya, Bro.